Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Pergerakan ini saya masuk di time frame weekly ya, Anda bisa lihat. Nah, saya masuk di time frame weekly. Kenapa? Karena hari ini hari Jumat ya, hari akhir dari candlestick yang terbentuk ini ya. Jadi nanti kita akan tahu penutupan dari candle ini seperti apa. Saat ini masih running, ini adalah hari terakhir, maka saya buka. Dan kalau kita lihat dari satu candle ini ya, di time frame weekly ya, kita lihat data yang dari sini. Anda bisa lihat ya, datanya di sini. Anda bisa lihat ya, sebentar. Nah, ini datanya di mana harga tertingginya yang kita lihat di sini adalah 1814 ya, 1814.37, di mana memiliki harga terendah sampai saat ini ya, itu di 1732.34. Nah, kenapa kita harus mengetahui hal ini? Karena supaya kita tahu berapa range pergerakan satu minggu ini ya, udah mencapai berapa. Kalau kita hitung di sini 1814.37 dikurangi 1732.34, di mana menemukan angka $82,13 range pergerakan dalam satu minggu. Lumayan cukup besar ya dibandingkan di minggu-minggu sebelumnya ya. Ini mencapai angka yang cukup signifikan ya rata-rata. Tapi ingat hari ini ya, bertepatan di hari Jumat ini ya, nanti ada rilis berita ya, salah satunya adalah NFP ya. Nanti kita lihat, maka dari sini kadangkala ada kalau dia bergerak ya lebih ekstrim, kalau kita tanpa melihat target koreksinya bisa naik lagi. Saat ini kan angka berada di harga 1739.92 ya. Artinya kalau ada dorongan seller kuat ya, ini kita nggak berbicara koreksi ya, berkisaran aja, bisa jadi kalau dia nutup range 30, maka dia bergerak mendekati level 1700, berarti di kisaran 1739 atau 1710. Itu yang terjadi ya. Kalau turun kondisinya, news mendukung dari pergerakan XAU USD ini untuk dia bergerak lebih dalam lagi, maka dia bisa membentuk low terbaru yaitu 1709 sampai dengan 1710. Tapi kalau nanti dari beritanya ini tidak mendukung XAU USD, dalam arti indeksnya melemah, maka apa yang terjadi di XAU USD bisa terjadi kenaikan ya, sifatnya tetap ya, naiknya ini adalah koreksi ya, yaitu bisa berada di area 1769 ya, di kisaran 69 sampai dengan area 1770 bisa terjadi ya. Maka nanti saya akan memberikan batasan ya, atau area-area di mana nanti kita lihat pergerakan dari sesi Asia sampai dengan Eropa, bagaimana pembentukan dari area tersebut ya. Dan kemudian nanti insya Allah saya akan review ya, insya Allah nanti saya akan review. Jadi kita akan mengetahui kelanjutan dari analisa pagi ini sampai dengan sore nanti seperti apa. Maka dari sini tolong jangan di skip ya teman-teman. Oke, saya akan berlanjut di time frame daily. Ini yang bisa kita dapatkan ya di time frame weekly. Dorong seller sangat kuat sekali, ada impulsif bearish ya. Beda dengan di beberapa minggu yang lalu, ini dorongan impulsif bearish yang cukup kuat, yang pasti sudah meninggalkan. Ini yang sudah kita gambarkan ya, ini yang buat kita acuan kemarin. Saya akan mengingatkan di sini. Ini yang buat acuan kita kemarin, ternyata memang dari pergerakan satu minggu sudah break di bawah area weekly 1784.92. Artinya kuat dorongan seller ya. Dari sini udah sell terus ya, kuat. Tapi di mana dia tidak mampu mendekati weekly open, artinya tidak ada penolakan sama sekali pada
buyer ya, pada buyer di mana seller lebih unggul, dan ini posisinya sekarang adalah impulsif bearish. Apakah hari ini dia menambahkan low terbaru terbentuk, maksudnya akan menjauhkan dari buyer, dia akan naik ke area 1770 atau dia akan menambah pergerakan turunnya menjadi ke area 1709 atau 1710. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita masuk di time frame daily dulu ya. Di time frame daily betul ya, di sini memang dorongan seller kuat ya. Chart pattern megaphone sudah breakout, kemarin sudah saya bahas ya. Impulsif bearish, tapi lihat di sini ada long legs doji, candle warna hijau, artinya buyer memiliki kekuatan ya, dalam arti ada dorongan kuat pada buyer yang menahan laju dari seller. Tidak terjadi 3 candle warna hijau ya, warna merah, tapi di sini tertahan. Di kemarin adalah candle warna hijau membentuk pattern long legs doji. Ini bisa dijadikan atau diartikan dia terjadi penolakan untuk dia retest atau koreksi. Bisa juga ini menjadikan penerusan. Makanya nanti kita lihat sampai saat ini kalau kita perhatikan low terbentuk di sini ya, di hari sebelumnya adalah 1732.34. Ini belum berhasil di breakout area ini ya. Ini menjadi low 1732.34 ya. 32.34 nih. Ya, area ini masih belum berhasil di breakout ya. Nih, masih menahan laju seller di hari kemarin, hari Kamis ya, sampai dengan dia membentuk ya doji ya, long leaf doji. Dan saat ini harga dibuka masih dalam kondisi tekanan seller ya, warna merah 1739. Kalau saya artinya masih tetap sell ya. Kita nanti cari potensi untuk penurunan karena dari 2 candle hari ke belakang ya, di mana impulsif bearish ini sangat kuat sekali. Yang ini yang pertama. Nanti kita lihat berapa range Asia sampai Eropa dia bergerak ya. Apakah hanya bergerak terbatas ini sampai dengan NFP atau dia dorongan buyer untuk koreksi lebih kuat. Nanti kita lihat. Sekarang kita masuk dulu di time frame 4 jam ya, dimana daily sudah kita dapatkan. Di situ ada long legs doji. Nah ini perhatikan ya teman-teman. Ini saya masukkan Fibonacci retracement ya, dari titik tertingginya sini ya. Saya tarik sampai dengan titik terendahnya ya, area support yaitu 1732.34, dimana di sini memiliki area-area Fibonacci retracement. Maka saya tadi bilang, apakah dari hari Jumat ini dia mampu bergerak naik ya, harus melewati beberapa area resisten ya, atau area retracement. Normalnya kalau memang ini tidak berhasil di breakout 1732 ya, maka di sini ada dorongan kuat pada buyer yang akan mendekati area 1773.35. Kalau kita lihat dan perhatikan ya, area ini adalah area di mana hitungan range $30 masih masih bisa terjadi antara 1763 sampai dengan 1773. Jelas ya di sini. Maka kalau katakanlah 1773 ini adalah target high yang terbentuk dan target sell kita di sini ya. Kalau kita tarik ke bawah, nah berarti kurang lebih dari pergerakan saat ini ya. Dari pergerakan saat ini di sini nih ya. Ini tidak mampu dia break di bawah 1732. Ya, ini gambarannya ya. Tapi kita belum tahu apakah memang hari ini dia bakalan ke sini ya. Tapi nanti kita lihat dari struktur yang terbentuk atau dari pergerakan XAUUSD ya, menguat atau tidaknya di sesi Asia ataupun Eropa
ini nantinya. Jadi kita akan mengetahui, yang pasti ada batasannya ya. Ini saya akan kasih batasan. Pergerakan dari sini ya, batasannya di kisaran ini ya, 1732,34 ya. Nih. Sampai dengan 1751,70. Nantinya saya akan memperkecil ke time frame yang lebih kecil supaya nanti kita bisa areanya bisa kita ketahui ya, seperti itu. Artinya masih tetap bisa memungkinkan ke sini, tapi saya sih melihatnya kalau hari ini dia sampai breakout sesi Asia ataupun Eropa, karena jaraknya nggak terlalu jauh dari harga support ya. 39 ke 32 itu cukup dekat dan masih masuk akal dia bergerak di bawah sini. Artinya di situ. Oke. Dorongan seller masih cukup kuat ya, meskipun nanti kalau terjadi koreksi sampai dengan area sini juga kondisinya masih kuat turun. Intinya hati-hati karena hari ini ada NFP, intinya di situ. Nanti kita bahas beritanya seperti apa ya. Sekarang kita turunkan time frame 1 jam. Nah, ini 1 jam Anda bisa lihat di sini membentuk area base ya. Nih, membentuk area base. Maka taruhannya adalah apakah dia mampu kuat untuk dia bergerak lebih jauh ya, atau turun lebih jauh. Ini adalah batasan level psikologi terdekatnya. Saya akan gambarkan di sini. Yang pertama area ini ya. Ini level psikologi terdekatnya adalah ini. Ya, ini di sini. Perhatikan. Yaitu di 1749. Ini area psikologi terdekat, atau kita kasih key level aja ya. Nah, ini area key level 1749,34, dan yang di bawah adalah ini ya. Saya buatkan di sini. Oke, 1736,74. Artinya kalau saat ini dari harga running memang mendekati area key level yang bawah ya, mendekati ini. Maka kalau ini nanti dia berhasil breakout, maka dia akan menuju ke area support terendah tanggal 27 September 2021, mendekati area sini. Ya, ini pergerakannya. Tadi saya udah bilang, udah saya sampaikan, kalau ini berhasil di breakout, maka dia kecenderungannya bisa berkisaran 1709 sampai dengan 1710. Ya. Gambarannya ke sana. Oke. Jadi skenarionya seperti apa? Sebentar saya akan menunjukkan informasi berita nantinya ya. Ini berita nanti yang akan rilis. Sebentar saya akan kasih saya perbesar aja dulu supaya enak. Oke, saya perbesar dulu di sini ya. Ini kondisinya masih bergerak koreksi ya, masih bergerak koreksi. Berita nanti malam ada unemployment rate ya, tanggal 8 Juli 2022 pukul 19.30 yang akan nanti rilis, di mana previousnya adalah 3,6%, forecastnya 3,6%. Jadi angkanya sama ya, netral. Tapi nanti kita lihat aktualnya, hasilnya apakah di bawah forecast atau sama dengan forecast. Jadi kalau nantinya hasil aktualnya ternyata di bawah forecast ya, jadi otomatis menandakan di bawah previous juga. Nah, di sini menunjukkan indeks dolar mengalami penguatan untuk unemployment rate ya. Ini perbedaannya. Angkanya kalau aktualnya nanti di bawah forecast, maka kecenderungannya akan terjadi kenaikan untuk indeks dolar. Ya. Itu untuk unemployment rate ya. Terus kemudian disusul lagi non-farm payroll ya, NFP. Ini yang selalu ditunggu-tunggu teman-teman. Di mana angkanya adalah 8 previous ya 390, forecastnya adalah 268 ya. Ini ada perbandingan terbalik, kalau yang satunya hasilnya sama ya, prediksinya sama dengan previous untuk unemployment rate, tapi non farm payroll-nya NFP-nya ada penurunan dari angka 390 turun menjadi 268, cukup signifikan. Maka di sini nanti kalau aktualnya hasilnya sesuai dengan forecast, prediksi saat ini akan terjadi pelemahan pada dolar. Jelas ya, karena turun ya. NFP-nya turun, maka indeks dolar juga turun. Nah, ini prediksinya. Jadi nanti kalau aktualnya pukul 19.30 terjadi penurunan
ya mendekati area forecast atau di bawahnya forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. XAU/USD gimana? Dampaknya akan terjadi penguatan. Jelas ya sampai sini. Kemudian ini ada beberapa juga ya, average order earning MOM ini yang bulan ya. Kalau yang average order earning yang YOY itu yang tahun, year. Ya, yang ini yang bulan Anda bisa lihat. Nah, itu nih. Dimana previousnya adalah 0,3%, prediksinya forecastnya adalah 0,3%. Kalau nanti angkanya sama berarti netral ya. Nah, jadi kalau angkanya sama berarti netral. Dari ini ya, kalau kita lihat kan dua netral untuk sampai saat ini ya. Kecenderungannya kan kita belum tahu actualnya. Tapi kalau hasilnya sama seperti itu ya netral, nanti tergantung dari NFP-nya, non-farm payroll-nya. Kalau nanti actualnya ternyata hasilnya di atas forecast, ya indeks dolar menguat, XAU/USD bisa turun lagi ya. Ini beritanya ya, pukul 19.30 Anda bisa lihat ya. Nanti seperti apa kondisinya kita akan pantau ya, pukul 19.30. Semoga bisa menghasilkan keuntungan buat kita ya, karena kemarin saya sempat memberikan informasi di Instagram. Buat teman-teman silakan ikutin, karena beberapa minggu kemarin saya sering memberikan sinyal ya atau informasi seputar pergerakan dari XAU/USD untuk target entry-nya. Dan baru kemarin ya ternyata gagal, posisinya seolah-olah kemarin turun tapi ternyata dia berbalik naik lagi ya. Di sini kena stop loss ya, habis kejemput dia turun. Oke, semoga hari ini kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Sebisa mungkin saya akan update dari pergerakannya. Oke, skenarionya ya, sebentar. Skenarionya cukup sederhana. Kalau nantinya di pergerakan Asia Eropa yang saya lihat, kalau memang dia tidak bergerak jauh dari area ini, maka dia akan bergerak sideways lagi ya, seperti ini, sampai dengan dia menunjukkan potensi penguatan atau pelemahannya mendekati berita nanti. Kalau nanti sesi Asia Eropa bergerak sideways akan seperti ini. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kalau dia breakout di bawah key level 1736.74, maka terlihat dorongan kuat pada seller ya. Kalau ini dia breakout, contohnya seperti ini. Kalau dia breakout ya, dia akan mendekati area 1732, kemudian retest ke sini, baru dia akan menuju ke area 1723 atau 22. Nah, sementara saya gambarkan sampai area sini ya. Meskipun tadi kita punya angka, punya hitungan ya, mendekati area 1710 atau 1709. Nanti kita lihat ya. Sementara seperti ini. Dan yang kedua, kalau nantinya dia break di atas ya, berarti di atas adalah artinya di atas 1749. Kalau dia break ke sini, ya ini di breakout impulsif bullish contohnya, maka dia akan bergerak menjauh, koreksi ya, maka dia akan mendekati level area sini. Nah, mendekati area sini ya, nih. Bam. Kalau mendekati area sini seperti apa ya? Saya kecenderungannya akan terjadi penurunan lagi. Bisa juga dia akan kembali ke sini. Nah, ini gambarannya. Ya, ini skenarionya ya. Jadi ada 3 skenario. Pada intinya semua tergantung dari key level dari 1736.74 sama 1749.34. Apakah mampu di breakout atau hanya bergerak konsolidasi? Ya, breakout apakah nanti menunggu hasil berita nanti setengah 8 ya yang sudah kita bahas tadi, atau sesi Asia ataupun Eropa dia sudah menunjukkan potensi kekuatan dari seller ataupun buyer. Oke, kita lihat seperti apa ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Jangan lupa bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama.
dan informasi secara up to date. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.